Terima kasih. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore. Selamat sore, Pak Terkis. Iya, kita ini memang sudah mulai dengan tahun yang baru. Karena itu saya mau sampaikan selamat Natal dan selamat tahun baru kepada semua saudari dan saudara yang ikuti Zoom ini. Tema yang saya pilih ialah mau jadi bahagia, tanda tanya. Nah, kalau siapa yang tidak mau menjadi bahagia, saya kira kita semua. Justru ketidakkebahagiaan itu muncul karena tidak ada balance dalam hidup kita ini. 2 minggu lalu saya berada di Bali untuk suatu rekonsiliasi, suatu keluarga yang tinggal di Bali. Lalu dalam keluarga itu ada yang beranggota Katolik, ada yang jadi Hindu. Lalu saya berbicara banyak dengan mereka itu. Lalu sesuatu yang mempesonakan saya, yaitu bahwa ada ada 3 janji, yaitu 1 itu manusia dengan Tuhan, yang kedua manusia antar manusia, dan manusia dengan alam semesta. Oleh karena itu, saudari dan saudara, kalau tidak balance yang 1, kedua, dan ketiga itu, ketidakbahagiaan muncul dalam kehidupan kita ini. Saya mau mulai dengan yang terakhir dulu. Manusia, keseimbangan antara manusia dan semesta alam. Kita semua tahu bahwa Paus Fransiskus membuat satu ensiklik Laudato Si. Terpujilah engkau. Ini di mana Paus Fransiskus menjelaskan bahwa alam semesta ialah rumah kita masing-masing. Dan kalau itu rumah kita, berarti kita harus jaga rumah kita ini supaya tidak jadi kotor. Tetapi apa yang terjadi? Justru dalam hidup kita ini, kita lihat manusia menjadi serakah. Manusia mau mencari segala macam hal untuk dirinya sendiri. Egonya muncul. Oleh karena itu kita lihat saja itu banyak pohon ditebang di hutan, mengakibatkan itu bahwa longsor itu muncul. Kita tahu pohon itu paru-paru bumi, tetapi kalau dibabat, banjir bandang pasti akan muncul. Kita lihat itu tahun lalu di Flores, ini hutan bakau itu babat karena menghasilkan arang yang sangat bagus. Tetapi pada waktu ombak yang besar muncul, ternyata kampung dihapus dari permukaan bumi. Saya 3 tahun lalu, atau sebenarnya 20 tahun lalu, sekali Semarang, Pangkalan Bun ke Ketapang. Di Pangkalan Bun memang hutan melulu, hutan lebat. 3 tahun lalu saya kembali menjalani perjalanan ini. Semarang, Pangkalan Bun, Ketapang. Aduh, kasihan. Ini Ibu Pertiwi disakiti. Semua pohon di dekat Pangkalan Bun itu beratusan kilometer pula dibabat habis. Karena manusia kepingin mendapat itu batu bara yang ada di situ. Dan kalau lihat dari pesawat itu, kelihatan banyak lubang. Tidak ada pohon apalagi. Semuanya itu dibiarkan begitu saja. Manusia mengeruk kekayaan, lalu membiarkannya begitu saja. Kita semua tahu bahwa suhu bumi menjadi lebih tinggi, pemanasan global. Dan saya kira, saudari dan saudara, mengapa kita bisa mendapat corona, pandemi corona sekarang ini? Karena manusia tidak menjaga keseimbangan, balance, di dalam antara manusia dengan alam semesta. Manusia menjadi serakah. Manusia mencari kekayaan. Tidak mau tinggalkan apa-apa lagi untuk anak cucunya.
dengan akibatnya bahwa virus corona muncul. Bumi jadi marah karena manusia tidak menghargai alam ciptaan Tuhan. Terus kita tidak usah pikirkan bahwa corona itu sesuatu dibuat orang atau bagaimana, atau itu Tuhan mau menghukum kita, sama sekali tidak. Menurut hemat saya, pandemi corona sekarang ini dan varian baru muncul terus-menerus, antara lain yang terakhir Omicron, ini disebabkan oleh keserakaan manusia. Kalau kita tidak mau mengimbangi lagi, mencari balance antara manusia dan alam semesta, kita tidak menanam pohon yang baru, ini kita tetap akan dilanda oleh pandemi seperti kita kenal sekarang ini. Terus kalau tidak ada balance antara manusia dan alam semesta, kehancuran kita bisa saksikan. Unsur yang kedua, bagaimana manusia dengan manusia, terus manusia antar manusia, tak dapat disangkal, tidak ada satu keluarga pun yang hidup nyaman, yang hidup tanpa ada gangguan, tanpa ada gesekan-gesekan satu dan lain. Puji Tuhan, sebab kalau itu tidak ada gesekan apapun dalam keluarga kita, itu nanti kita jadi sombong, tinggi hati, dan tidak tahu diri. Justru gesekan-gesekan dalam keluarga kita itu penting. Memang tidak mengenakan, tetapi kita diajak untuk melihat lebih jauh, untuk sebenarnya mengakarkan hidup kita lebih mendalam. Bukan pada diri aku sendiri, melainkan memberi tempat dan ruang kepada Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Saudari dan saudara, saya bertemu dengan seorang usia 74 tahun. Sudah 27 tahun cancer. Masih survive. Masih itu, setelah chemo, setelah ini disinar, dan itu ternyata bisa survive karena apa? Karena dia mempunyai semangat mengampuni. Justru gesekan-gesekan yang terjadi antara kita satu dengan yang lain, kalau kita telan itu semuanya, akhirnya menjadi luka batin. Nah, kalau jadi luka batin, hal-hal yang kecil menjadi gede, menjadi besar. Oleh karena itu, kita dengarkan apa dalam kitab suci ini. Saya akan membacakannya. Dari Injil Matius. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau perintahkan sesuatu dalam hati pada saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang penting, saudari dan saudara, apabila ada ketegangan antara suami istri, orang tua dengan anak, jangan kita membiarkannya begitu saja. Kebahagiaan tidak akan kita temukan. Hanya kalau kita mau benar-benar ini meminta maaf, mengampuni satu dengan yang lain, dengan tulus dan ikhlas, benar-benar itu kita akan menjadi bahagia. Seperti saudara yang penyakit kanker 27 tahun. Kalau bisa mengampuni dengan tulus dan ikhlas, kebahagiaan itu menjadi bagian kita. Hubungan itu menjadi baik kembali. Kita bisa berdamai satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudari dan saudara, pada permulaan tahun yang baru ini,
ketegangan-ketegangan yang ada dalam keluarga kita, itu memang soal biasa. Tetapi jangan membiarkannya. Sebab kalau kita tidak balancekan, kalau kita tidak berani untuk bicarakannya, akhirnya menjadi suatu neraka. Oleh karena itu, saudari dan saudara, marilah di tahun yang baru ini, kita bertemu satu dengan yang lain. Jangan tunjuk-tunjuk jari kepada orang lain, melainkan lihat kekhilafan yang ada pada diriku sendiri. Dan dengan rendah hati, mengakui kekhilafan, mau mengakui kesalahan yang terjadi. Memang itu tidak gampang, tidak mudah. Mungkin ada orang takut jatuh gengsi. Itu tidak perlu. Kalau kita benar-benar dari lubuk hati yang terdalam, dan kita mau minta maaf, memperbaiki hidup kita. Bukan maaf dengan mulut, tetapi maaf betul-betul lewat perbuatan dan perkataan kita. Lalu dengan demikian, kita sebenarnya akan menemukan suatu kedamaian. Berdamai dulu, baru kemudian mempersembahkan persembahanmu itu. Kita juga lihat itu dalam kitab suci, berapa kita harus dengan yang lain. 7 kali 70 kali 7 kali 70 kali. Berarti tanpa batas. Dan kalau kita mempunyai semangat pengampunan, kalau kita mau rendah hati, saya yakin kebahagiaan akan kita temukan. Lalu dalam tahun yang baru ini, ada satu hal yang lain lagi yang penting, yaitu hubungan aku dengan Tuhan. Kita selalu mengatakan itu bahwa ya sibuk ini, sibuk itu, sibuk kerja. Tetapi waktu untuk Tuhan itu, ya mungkin itu 2 detik, 5 detik, ini kita tidak memberi tempat yang wajar kepada Tuhan. Kalau kita manusia punya hubungan dengan Tuhan tidak dekat, kalau tidak imbang, kalau tidak balance, itu berarti bagaimana mungkin kita bisa memperoleh kekuatan daripadanya. Kalau kita sibuk dengan memperhatikan keduniawian dan mengabaikan kerohanian kita, berarti balance itu akan hilang. Berarti kebahagiaan tidak menjadi bagian untuk diri kita. Karena itu, betapa indahnya kalau kita itu balance antara yang duniawi dan rohani. Saudari dan saudara sekalian, marilah. Jangan kita ngomong doang, tetapi kita juga benar-benar mau memulai sesuatu yang baru. Dan kalau kita memang mau mencari keseimbangan antara keduniawian dan kerohanian, jangan sendiri. Libatkan semua anggota keluarga Anda yang ada, yang tinggal bersama dengan Anda. Dan cari waktu di sudut doa untuk arahkan hati kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan akhir hayat kita akan tiba. Oleh karena itu, saudari dan saudari kita di tahun yang baru ini menjadi orang yang rendah hati, yang mau balancing benar-benar kehidupan kita. Baik kehidupan aku dengan Tuhan, kehidupan aku dengan sesama, dengan mana aku hidup, dan aku dengan alam semesta. Tuhan itu baik hati. Tuhan penuh kebaikan, penuh belas kasih, Maha Rahim. Dia katakan kepada kita masing-masing, ayo datanglah kepadaku, mulai suatu kehidupan yang baru, balance. Jangan berat sebelah. Berani meminta maaf satu kepada yang lain. Berani menyiapkan waktu untuk Tuhan, sebab Dialah sumber kehidupan kita. Tanpa Dia, kita menjadi makin tak berdaya.
Dan saya kira kalian kebanyakan sudah usia lanjut. Barusan saya lihat itu di panti Gria lanjut usia itu di Surabaya yang dilayani oleh para suster, begitu banyak orang yang tak berdaya, duduk di kursi roda. Tetapi dari wajah mereka kelihatan ada banyak sekali yang merasa berbahagia karena mereka tidak sendirian. Ada saudari dan saudara lain yang Tuhan beri dalam keadaan sulit juga. Tetapi justru dalam kebersamaan, kalau mengarahkan hati kepada Tuhan pula bersama-sama, ternyata kebahagiaan menjadi bagian untuk kita. Jangan kita ngomong doang. Mari kita melangkah dalam kehidupan kita konkret dan nyata. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terkis untuk renungan dan juga homili yang begitu indah sudah disampaikan kepada kita di awal tahun 2022 ini sebagai